Hai adik-adik, apa kabar? Jumpa lagi di channel saya, channel edukasi Sianturi Roslin Channel. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Selamat menonton. Baiklah adik-adik, adapun tujuan pembelajaran kita pada kali ini yaitu peserta didik dapat mendefinisikan pemanasan global. Berikutnya, peserta didik dapat menjelaskan penyebab terjadinya pemanasan global. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan dampak dari pemanasan global bagi kehidupan di bumi. Yang terakhir, peserta didik dapat mengidentifikasi upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi pemanasan global. Nah, kira-kira itu ya adik-adik tujuan pembelajaran kita kali ini. Selamat menonton. Baiklah adik-adik, nah apa sih sebenarnya pemanasan global itu? Nah, pemanasan global adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan peningkatan suhu rata-rata atmosfer bumi dan lautan secara bertahap, serta sebuah perubahan yang diyakini secara permanen mengubah iklim bumi. Nah, apa saja sumber pemanasan global itu? Nah, pemanasan global dapat diakibatkan oleh adanya pembakaran bahan fosil dari kendaraannya, kemudian adanya pembakaran hutan, ya, kemudian penggundulan hutan. Ya, itulah kira-kira sumber pemanasan global. Baiklah adik-adik, kita lihat apa saja faktor penyebab pemanasan global. Nah, yang pertama, adanya emisi CO2 yang berasal dari pembakaran bahan bakar fosil sebagai pembangkit tenaga listrik. Yang kedua, adanya emisi CO2 yang berasal dari pembakaran gasolin sebagai bahan bakar alat transportasi. Yang ketiga, adanya emisi metana dari hewan, lahan pertanian, dan dari dasar laut Arktik. Yang keempat, adanya deforestation atau penebangan liar yang disertai dengan pembakaran lahan hutan. Yang kelima, adanya penggunaan klorofluorokarbon ya dalam refrigerator atau pendingin. Yang keenam, meningkatnya penggunaan pupuk kimia dalam pertanian. Baiklah adik-adik, nah apa saja dampak pemanasan global bagi bumi ini? Nah, coba terlihat gambar itu ya. Nah, pada gambar itu ada gambar beruang kutub. Nah, jadi dampak pemanasan global bagi populasi hewan dan tumbuhan itu berpengaruh. Ya, contohnya populasi beruang kutub di kutub utara itu menurun karena kesulitan mendapatkan makanan akibat berkurangnya lapisan es. Ya, begitu juga berkurangnya koral di ekosistem laut ini akibat meningkatnya keasaman air laut. Ya, jadi air laut menjadi asam jika banyak karbon dioksida yang terlarut. Nah, kemudian dampak yang lain ya akan terjadi perubahan iklim. Ya, jadi perubahan iklim ini ya di mana angin akan bertiup lebih kencang ya, dan bisa juga terjadi angin puting beliung yang lebih besar. Kemudian pola cuaca juga tidak dapat terprediksi ya dan lebih ekstrim, sehingga bisa juga terjadi kekeringan ekstrim di berbagai wilayah. Ya, kemudian efeknya juga terhadap lingkungan yaitu apabila pemanasan global semakin parah, maka bisa berpengaruh terhadap kenaikan permukaan air laut. Ya, jadi perubahan tinggi air laut ini dapat mempengaruhi kehidupan di pantai. Misalnya dapat menenggelamkan daratan, ya, atau bisa juga mengakibatkan banjir, ya, banjir akibat pasang di daratan. Kemudian kenaikan air laut juga lebih cepat terlihat di ekosistem pantai, sehingga daerah rawa-rawa pantai semakin meluas. Oke, itulah kira-kira dampak pemanasan global. Oke adik-adik, nah upaya menanggulangi pemanasan global. Nah,
Apa langkah antisipasi yang dapat kita lakukan untuk mengatasi atau menanggulangi pemanasan global? Nah, yang pertama yaitu menggunakan energi terbarukan, ya, dan mengurangi penggunaan batu bara, gasolin, kayu, dan bahan bakar organik lainnya. Nah, apa saja energi terbarukan? Nah, energi terbarukan itu dapat dengan penggunaan sinar matahari sebagai sumber energi alternatif, kemudian pemanfaatan air untuk pembangkit listrik, kemudian penggunaan panas bumi sebagai pembangkit tenaga listrik, serta penggunaan angin sebagai pembangkit listrik tenaga angin. Nah, itulah sumber-sumber energi terbarukan yang dapat sebagai energi alternatif dalam rangka mengurangi dampak pemanasan global. Nah, upaya yang lain yang dapat dilakukan untuk mengatasi dampak pemanasan global yaitu meningkatkan efisiensi bahan bakar kendaraan, kemudian mengurangi deforestation, ya, atau mengurangi penebangan liar. Nah, di sini masyarakat dan pemerintah harus berupaya bersama dan menjaga hutan dari bahaya kebakaran dan penebangan liar agar luas hutan tidak berkurang. Kemudian yang keempat, mengurangi penggunaan produk-produk yang mengandung klorofluorokarbon, ya, menggantinya dengan menggunakan produk-produk yang ramah lingkungan, ya. Oke, yang terakhir yaitu mendukung dan turut serta melakukan kegiatan penghijauan. Oke, nah kegiatan penghijauan ini dapat dilakukan dengan menanam pohon karena CO2 digunakan oleh tanaman untuk berfotosintesis, maka penanaman pohon dalam jumlah banyak akan menjadi solusi untuk mengurangi jumlah CO2 di atmosfer. Nah, itulah upaya yang dapat dilakukan untuk mengendalikan pemanasan global. Baiklah adik-adik, demikianlah pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan materi dari video ini bermanfaat bagi adik-adik semuanya. Terima kasih. Bye-bye. Sampai jumpa di video berikutnya, ya.